어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Konsep teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Adapun akibat adanya interaksi antara dengan respon, siswa mempunyai pengalaman baru yang menyebabkan mereka mengadakan tingkah laku dengan cara yang baru. Teori behavioristik juga mencangkup konsep penguatan jadwal atau reinforcement schedule yang menggambarkan bagaimana penguatan diberikan sebagai respon terhadap perilaku. Terdapat dua jenis penguatan jadwal, yaitu jadwal penguatan kontinu yang memberikan penguatan setiap kali perilaku terjadi, dan jadwal penguatan intermittent yang memberikan penguatan hanya pada beberapa kejadian perilaku. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam Ibu. Ya, maaf ya, Ibu agak terlambat karena hari ini sangat padat di jalan. Baik. Untuk kabar adik-adik hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Jadi kemarin malam Ibu sudah sharing PowerPoint-nya di WA group. Jadi adik-adik sudah baca? Sudah Ibu. Jadi materi kita ini sekarang kita akan memasuki di karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia sekolah menengah. Adik-adik tahu tidak pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Ada yang tahu? Belum Ibu. Baik, jadi Ibu akan jelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi adik-adik, pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua hal yang saling berhubungan erat karena keduanya saling berkaitan. Dan pertumbuhan pada individu atau manusia, adapun perbedaannya yaitu pada jenis perubahan yang terjadi serta dua istilah tersebut yang selalu digunakan dalam psikologis dan dialog. Jadi lanjut lagi ya adik-adik. Di PowerPoint tadi malam Ibu kirimkan itu ada pertumbuhan fisik pada peserta didik usia sekolah menengah. Jadi Ibu jelaskan ya. Jadi perkembangan fisik adalah perubahan terhadap organ manusia. Nah, dengan suatu proses ke arah yang lebih sempurna. Jadi menurut para ahli, menurut Cullen dan Thompson, mereka itu mengungkapkan bahwa perkembangan fisik individu itu meliputi 4 aspek. Jadi meliputi struktur fisik, yang dimana struktur fisiknya itu ada tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Jadi selanjutnya ada sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan lainnya, yaitu intelektual dan emosi serta kekuatan otot yang akan mempengaruhi perkembangan motorik dan kelenjar endorik yang mengembangkan munculnya pola-pola perilaku baru. Baik, di sini Ibu akan jelaskan sedikit apa sih perkembangan fisik selama masa remaja. Jadi perkembangan fisik itu dibagi menjadi dua perkembangan. Ada perkembangan eksternal dan ada perkembangan internal. Jadi di sini adik-adik yang ingin bertanya, jadi Ibu persilahkan. Baik Ibu. Ya baik, untuk adik Suci Ramadhani apa yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya tentang dalam pertumbuhan remaja, apakah peran tenaga pendidik itu berpengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologis remaja dalam pendidik? Sekian Ibu. Ya, pertanyaannya Suci Ramadhani ini sungguh bagus sekali. Baik. Jadi pertanyaannya Ibu ulang kembali ya. Dalam pertumbuhan remaja, apakah peran tenaga pendidik itu berpengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologis dalam remaja pendidikan ya? Ya. Jadi Ibu jelaskan. Nah, jadi dalam pertumbuhan ini
banyak berinteraksi dengan gurunya, dan yang bisa dikatakan guru adalah orang tua bagi seorang anak. Jadi guru itu orang kedua untuk anak sekolah didik. Sudah suci ya Bu Pak. Ada lagi yang mau bertanya kepada Ibu? Ya, kepada adik Nur Aisyah apa? Apa yang dapat dilakukan seorang guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik? Ya, pertanyaannya Nur Aisyah ini cukup bagus ya. Jadi Ibu akan jelaskan apa yang dapat dilakukan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik ya. Jadi hal ini sangat penting bagi seorang guru karena berusaha memahami kebutuhan dan keperluan peserta didik. Dalam proses pembelajaran ini juga diperlukan bertanya kepada mereka. Jadi kita itu harus mengajukan kepada siswa hal apa yang paling sepele, kasus kecil apa yang paling sepele untuk ditanggapi dalam rangka mengukur pemahaman anak itu sendiri. Jadi, Rasya paham? Ibu. Oke. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya lagi. Jadi ada di sini perkembangan moral atau sikap pada peserta didik usia menengah. Jadi kalau perkembangan moral itu merupakan perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seorang untuk mengetahui baik dan buruknya sesuatu. Jadi jika anak siswa atau usia dini itu mereka tidak mengetahui hal buruk atau hal baik, mungkin di situ sikap dari gurunya mungkin karena mereka kan melihat contoh orang dewasa bagaimana mereka melakukan perilaku yang baik dengan gurunya. Jadi orang dewasa ini sebagai contoh kepada adik-adiknya. Ada juga kita masuk di teori behaviorisme. Nah, di teori ini teori ini menganggap bahwa bahasa itu dipelajari melalui tanggapan atau respon dalam penguatan stimulasi tertentu. Nah, contohnya dalam teori ini sama seperti peserta didik. Jadi kalau siswa atau anak masih balita, mereka kan mempunyai respon tertentu kepada orang tuanya. Jadi mereka contohnya begini ya, Ibu ambil contoh supaya kalian paham. Ketika seorang anak usia dini, mereka mengucapkan kata mama dan langsung diberikan respon atau tanggapan oleh kedua orang tuanya. Mungkin orang tuanya ini memberikan ujian atau perhatian kepada anaknya, maka anak ini akan otomatis mengulangi kata tersebut. Jadi anak ini cenderung mengulangi kata-kata itu karena adanya respon terhadap stimulasi tertentu. Jadi sampai sini materinya paham? Paham. Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan jelaskan sedikit perbedaan individu anak usia sekolah menengah. Jadi ada perbedaan individu anak di sekolah menengah dibagi dalam beberapa hal, yaitu di mana ada perbedaan individu, perbedaan inteligensi, dan perbedaan dalam kepribadian. Baik anak-anak, sampai sini saja materi kita. Adik-adik ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Ibu. Baik. Jadi saya selesaikan mata kuliah hari ini dan saya ucapkan banyak terima kasih dan Ibu memohon maaf karena mungkin Ibu tadi agak telat jadi memakan waktu untuk adik-adik ya. Dan saya ucapkan